Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Badan Gizi Nasional selaku badan penanggung jawab program makan bergizi gratis meminta maaf atas insiden keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah. BGN meminta maaf dan siap bertanggung jawab serta memastikan zero kasus keracunan. Lantas apa yang semestinya dilakukan agar kasus keracunan MBG ini tidak terulang lagi? Kami juga mencermati soal mastermind atau sosok pemberi dana di balik aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu yang masih diselidiki. Polisi menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana yang diduga digunakan untuk membiayai aksi itu. Pertanyaannya, siapakah mastermind yang dimaksud dan jika benar ada, apa motif di balik orkestrasi kerusuhan di bulan Agustus lalu? Dua isu ini dan lebih banyak lagi kami hantarkan untuk Anda hari ini 26 September 2025. Saya Tifa Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Topik pertama, saudara. Insiden keracunan dari menu makan bergizi gratis yang terjadi di beberapa daerah diakui Badan Gizi Nasional sebagai kurangnya pengawasan. BGN meminta maaf dan siap bertanggung jawab. BGN akan menginvestigasi seluruh standar operasional di dapur SPPG agar kejadian serupa tidak terulang. BGN berkomitmen untuk menekan angka keracunan hingga tidak ada lagi kasus. Badan itu juga menanggung seluruh biaya pengobatan korban keracunan akibat MBG. Saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Padahal niat kami, nawaitu Presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Pada seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada misalnya orang tuanya yang mungkin ikut makan dan mengalami masalah, kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Di lain pihak, masih menanggapi maraknya kasus keracunan massal makan bergizi gratis di beberapa wilayah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan pihaknya masih dalam proses pendalaman. Ia berjanji akan memberikan informasi bila pendalaman berbagai kasus sudah mendapat kejelasan. Ya, Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu persatu. Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau SPPG Lanut Adi Sumarmo I di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Panglima TNI meminta seluruh jajaran selalu memeriksa bahan makanan sebelum dimasak. Periksa peralatan memasak hingga waktu pengiriman jangan terlalu lama. Panglima mencontohkan, ketika masih menjabat sebagai Danyon, ia terlebih dahulu mencicipi makanan yang akan dibagikan untuk melindungi anggotanya. Dengan menerapkan antisipasi tersebut diharapkan dapat menghindari keracunan, sehingga MBG bermanfaat bagi siswa penerima. Tadi saya sudah sampaikan kepada seluruh komandan satuan di jajaran agar mengecek mulai dari bahan baku yang dibeli, kemudian peralatannya, kemudian cara memasaknya, mulai masaknya juga tidak terlalu rentang waktunya tidak terlalu lama dari masak sampai dikonsumsi oleh anak-anak. Saya dulu waktu saya Danyon dan Pindam, saya biasanya tes kit dulu. Di meja saya ada makanan yang harus dimakan oleh murid dulu, saya cek. Pasca keracunan massal MBG di Kabupaten Bandung Barat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sidak ke dapur MBG di kawasan Kadungora, Garut, Jawa Barat. Dalam kunjungannya,
Pucun menemukan adanya pengelolaan yang tidak sesuai standar operasional prosedur, seperti sanitasi ruangan hingga soal higienitas. Panggil para mitra, jangan sampai ya para mitra sendiri ketika ada evaluasi tapi tidak ditindaklanjuti. Kita lihat tadi dapur sini banyak hal yang perlu evaluasi, perlu diperbaiki, kayak 10 SOP yang mereka paham. Kalau lihat tadi, bayangkan saja, sanitasinya saja sudah kita lihat, pembuangan airnya, higiennya sudah perlu kita pertanyakan, makanya kita evaluasi dan saya minta dalam waktu mereka berapa? 1 bulan tadi ya, 1 bulan akan perbaiki ini. Pihak dapur MBG Cijambu menduga penyebab keracunan siswa berasal dari menu daging ayam. Nah, menurut laporan sekolah yang terdampak dalam kasus ini, daging ayam terlihat masih berbulu. SPPG Cijambu yang belum 1 bulan beroperasi kini ditutup sementara lantaran diduga menjadi penyebab keracunan siswa sekolah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Dapur SPPG Cijambu, Iqbal Maulana Ramadan, menduga penyebab keracunan berasal dari daging ayamnya. Ada laporan dari pihak sekolah bahwa daging ayamnya masih berbulu ketika didistribusikan ke sekolah. Pihak SPPG mengakui ada kecolongan dan siap bertanggung jawab. Dugaan untuk sementara kan mungkin dari hasil testimoni guru, Pak ini ada bulu ayam, masih ada bulu ayamnya gitu, ketawanya di sana gitu. Kalau dari kitanya udah safety gitu. Oke, artinya ada yang kecolongan? Kecolongan, mungkin kecolongan itu. Kita juga kan udah sesuai dengan SOP-nya ya, jadi pengasiran itu sudah dilakukan, apapun sudah dilakukan, pencucian juga sudah dilakukan sampai 4 jam seperti itu. Namun pas dicek sama tim pengolahan, dicek sama tim pembersihan juga itu udah aman gitu. Namun pas ternyata ada konfirmasi ya. Pasca dugaan keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis, distribusi MBG di SDN 178 Palembang, Sumatera Selatan dihentikan sementara. Program MBG di SDN 178 Palembang dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan keterangan kepala sekolah, informasi didapat dari pihak dapur SPPG bahwa distribusi MBG sementara waktu dihentikan. Pihak sekolah juga masih menunggu hasil laboratorium dari sampel MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan. Sementara kondisi siswa yang sempat dirawat membaik dan sudah diperbolehkan kembali ke rumah. Sekarang menunggu, jadi pihak sekolah hanya bisa menunggu hasil dari temuan yang kemarin. Ke-9 siswanya itu mungkin hari ini kami suruh istirahat dulu. Mungkin kemarin mereka terkejut, mereka panik. Jadi mereka kami istirahatkan dulu, dalam waktu mungkin hari Senin nanti mereka akan sekolah seperti biasa. Setelah kami cerita kemarin, jadi siswa itu mengerti bahwa untuk saat ini MBG-nya tidak diantarkan seperti itu. Tapi masih ada yang mencari, Bu ya? Kalau anak-anak ini kan pada prinsipnya mereka senang dengan adanya MBG. Jadi program MBG ini selalu ditunggu oleh mereka. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut harus ada evaluasi terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini terkait dengan beruntunnya kasus siswa keracunan usai menyantap menu MBG. Abdul Mukti menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional selaku pengelola program makan bergizi gratis. Ia berharap kasus keracunan siswa tidak terulang sekaligus meminta BGN untuk evaluasi tata kelola program makan bergizi gratis. Bahwa kemudian ada beberapa kasus yang tidak kita kehendaki, ada ya anak-anak yang mengalami keracunan. Kami berharap agar ini bisa menjadi input terutama bagi Badan Gizi untuk melakukan evaluasi, dan kami juga sudah berkomunikasi untuk bagaimana ada perbaikan-perbaikan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menegaskan Presiden Prabowo Subianto memantau terus perkembangan kasus keracunan siswa yang menyantap makan bergizi gratis.
Meski masih melaksanakan agenda kunjungan luar negeri, namun Presiden tetap memberikan perhatian. Kasus ini, Pak? Oh, tahu kan di media kan ada. Tapi artinya beliau memberikan respon cepat nggak untuk arahan? Kita nggak tahu karena beliau masih di luar negeri. Di titik lainnya, kondisi korban keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Sumedang, Jawa Barat mulai membaik. Pada Jumat ini tersisa 15 siswa yang keracunan MBG masih dirawat di Puskesmas Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Dari 145 orang, kini tinggal 15 orang yang masih dirawat di Puskesmas Ujung Jaya, Sumedang. Sebagian korban dirujuk ke Rumah Sakit Cimalaka, sementara sebagian besar diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah membaik. Peristiwa keracunan massal MBG membuat orang tua siswa khawatir. Mereka meminta ada evaluasi agar anak mereka tidak lagi jadi korban. Ya, tentunya khawatir ya. Jadi minta evaluasi lagi gitu, itu lagi. Soalnya takut nantinya masih kalau ada lagi harus benar-benar gitu di ininya dari ahli gizinya, dari kesehatan segala rupanya gitu. Program makan bergizi gratis di Sleman, Yogyakarta melibatkan warga lansia untuk terlibat dalam proses produksi MBG. Program makan bergizi gratis yang memunculkan banyak dapur SPPG di sejumlah wilayah membawa berkah bagi warga lansia yang membutuhkan lapangan pekerjaan di usia senja. Salah satunya warga lansia bernama Suratina. Sebelumnya ia sempat membuka warung nasi namun ambruk saat gempa Yogyakarta 2006 lalu. Setelah itu Suratina berganti-ganti pekerjaan hingga akhirnya diterima di SPPG ini. Lamar di SPPG sini di saya diterima, saya senang sekali. Terus saya itu kerja di sini, pokoknya saya senang. Sekarang di SPPG 8 bulan. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, program makan bergizi gratis di SD Impres Tama Maung 4 dianggap membantu siswa untuk lebih berkonsentrasi saat belajar. Sementara itu pihak sekolah mengatakan sejak diluncurkan Januari lalu, siswa selalu antusias mendapatkan MBG. Dalam proses belajar, guru melihat siswa lebih fokus dan konsentrasi saat menerima pelajaran. Dengan adanya makanan bergizi, karena makanan yang disajikan setiap hari itu bervariasi, menunya bervariasi, lauknya juga bervariasi, dan rasanya juga sangat cocok dengan anak-anak. Jadi sejauh ini siswa kayak positif ya Bu? Iya, lebih positif Ki, untuk ke sekolah setiap hari, lebih fokus Ki juga dengan belajarnya. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah tudingan PDI Perjuangan yang menyebut dirinya menyelamatkan diri dari kasus ijazah terkait dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Tetap di Kompas TV. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingfood. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wingfood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien.
atau siambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Di tengah gempuran berbagai arus informasi, pastikan Anda bersama Arus Utama untuk referensi yang tepat dalam mengambil langkah. Ikuti Berita Utama setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Yang didukung oleh Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingfood. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami, dari Wingfood. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah tudingan PDI Perjuangan yang menyebut dirinya menyelamatkan diri dari kasus ijazah terkait dukungannya pada pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menuding ada maksud tersembunyi dalam dukungan pada Prabowo Gibran tersebut. Apalagi saat ini baik Jokowi maupun Gibran tengah digugat ijazahnya. Namun, hal ini dibantah Jokowi yang menyebut arahan itu muncul saat dirinya ditanya relawan dan tidak ada hubungannya antara kasus ijazah dengan dukungan terhadap Prabowo. Sampaikan itu sejak awal dalam pertemuan relawan, ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk 2 periode. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa, namanya demokrasi. Artinya itu bukan menyelamatkan diri dari kasus ijazah ya Pak ya? Gimana? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Masa ijazah sama 2 periode hubungannya apa? Topik berikutnya, Saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto soal IKN yang ditetapkan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Jokowi bilang sudah sesuai dengan harapan di awal pembangunan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik karena memiliki arti penting untuk perjalanan bangsa Indonesia. Setelah ditetapkan, artinya nanti eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan berpindah ke IKN. Ya, saya kira sangat bagus ya, Bapak Presiden telah memutuskan, telah menandatangani Perpres, disampaikan mengenai IKN sebagai ibu kota politik. Saya kira bagus. Artinya kelembagaan baik itu eksekutif, yudikatif, kemudian legislatif, semuanya akan berada di IKN, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita harapkan nanti insya Allah betul-betul 2028 kita benar-benar siap dan pindah bersama-sama ke IKN. Atas bahan 84 pasal meliputi 11 pokok revisi. Begitu pula pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, serta Menteri Pan-RB. Usai diputuskan di Komisi 6, keputusan atas revisi Undang-Undang BUMN akan dibawa ke rapat paripurna DPR agar bisa disahkan menjadi undang-undang. Setelah kita mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, dapat kita simpulkan bahwa ke-8 fraksi di Komisi 6 DPR RI telah dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih.
Dalam poin-poin revisi Undang-Undang BUMN, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyampaikan revisi undang-undang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang menteri dan wakil menteri rangkap jabatan di BUMN. Selain itu, revisi turut mencabut ketentuan direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang sempat disebut bukan penyelenggara negara. Larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewas atau Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128 garing Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali saudara, kami hadirkan informasi usai rapat kerja Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang, peran BP BUMN dan BPI Danantara akan berbeda. Menurutnya BP BUMN akan berperan sebagai regulator, sementara Danantara selaku eksekutor. Soal struktur dan kepala BP BUMN, keputusan Presiden segera terbit sejak revisi Undang-Undang BUMN disahkan parlemen. Diputuskan oleh Bapak Presiden, walaupun itu boleh dirangkap untuk sementara ya, untuk bisa sementara. Karena itu sepenuhnya tergantung sama Bapak Presiden siapa orang yang akan ditunjuk. Dari Kementerian BUMN kan dengan sendirinya dibubarkan ya, diganti menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang fungsinya
tugas dan fungsinya itu kurang lebih sama dengan Kementerian BUMN yang lalu. Ya, kalau ini regulator dan antaranya operator ya untuk menjalankan fungsi usahanya ada di BPNA. Badan Gizi Nasional menegaskan tidak segan memidanakan pengelola MBG yang terbukti lalai sehingga menyebabkan keracunan. Ulasannya hadir sebentar lagi. Saya udah 2 kali masuk ke sini. Dari rumah baik-baik saja, pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik, harus ditutup aja. Pemeriksaan dari BRIN, tapi maaf ya Pak ya, daging ayamnya udah basi. Ada beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan, oleh sebab itu kami mohon maaf. Setelah nanti dites dari makanan sampelnya nanti ada zat apa, kami pidanakan. Kasus keracunan makan bergizi gratis marak terjadi belakangan ini. Terakhir yang banyak mendapat sorotan adalah kasus di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Hanya berselang 3 hari, terjadi 2 kasus keracunan MBG yang menelan korban lebih dari 1.000 pelajar. Kronologisnya dia pusing-pusing setelah memakan buah stroberi kalau nggak salah. Gak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini. Dari rumah baik-baik saja, pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik, harus ditutup aja. Kalau menurut saya pribadi sebagai orang tua murid, saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola. Karena kami tahu yang terbaik untuk anak kami. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat, tiba-tiba ada konsul dari dokter, saya harus ke sini. Sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Kepala Puskesmas Cipongkor, Iyun Sarhotimah, mengungkap hasil pemeriksaan sementara diduga keracunan terjadi karena daging ayam yang basi. Dari hasil kemarin pemeriksaan dari BRIN, tapi maaf ya Pak ya, daging ayamnya udah basi. Daging ayamnya udah basi. Yang saat kemarin. Yang hari Rabu kemarin. Ya. Tapi untuk buah stroberi belum ditahuan dulu, karena ada juga yang keluhannya dari buah stroberi katanya. Belum, kemarin dari BRIN nggak bilang sih Pak. Merespon banyaknya kasus keracunan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta maaf. Dadan mengakui tidak semua SPPG atau dapur MBG menjalankan prosedur dengan benar. Kami menyadari ya, tidak semua SPPG melakukan implementasi kegiatan sesuai SOP, sehingga ada beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan, oleh sebab itu kami mohon maaf untuk keteledoran tersebut. Seperti contoh ya, di Garut itu, ini keteledorannya sederhana. Ketika mau mengirim ke satu sekolah, nasinya habis ya, karena artinya ada satu hal teknis mendadak di lapangan sehingga ayam wokunya terlambat dikirimkan. Kemudian yang di Bandung itu masaknya terlalu awal. Padahal kami mensyaratkan kalau masak itu paling cepat jam 1 malam. Kalau bisa jam 2, sehingga pada saat dikirimkan itu masih dalam keadaan segar. Pakar hukum pidana menilai kasus keracunan MBG bisa dibawa ke ranah pidana. Selain pidana, para pengelola MBG juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan hingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait distribusi makanan yang tidak sesuai standar kesehatan. Ada beberapa ketentuan pidana yang bisa diterapkan baik kepada penyalur makanan tersebut yang menyediakan makanan
atau pihak-pihak yang memberikan masukan terkait dengan bahan-bahan makanan tersebut. Pasal-pasal pemidanaan itu terkait dengan pasal 359 contohnya, yaitu kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain, dan juga bisa dengan pasal 360 kelalaian mengakibatkan luka berat. Ada juga Undang-Undang Kesehatan nomor 30 tahun 2009 pasal 190 yang mengatakan bahwa orang yang mengedarkan makanan yang tidak mempunyai standar pengedaran makanan yang benar juga dapat dipidana maksimum 10 tahun. Selain itu juga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya yang tahun 899 di mana para orang yang mendistribusikan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan maka juga dapat dipidana. Sementara Wakil Kepala BGN, Nanik SDM, menyatakan BGN tidak segan mempidanakan pengelola atau dapur MBG yang lalai sehingga menyebabkan keracunan. Kemarin yang terjadi adalah mereka di atas jam 12, ada yang ngaku jam 8, jam 9 masaknya. Kemudian baru disantap jam 9, kan ini lama sekali. Ya, berarti terjadi kesalahan SOP, ya kan? Kami sudah ada SOP-nya dari BGN soal ini. Bila teridentifikasi unsur pidana atau kesengajaan, mungkin misalnya setelah nanti dites dari makanan sampelnya nanti ada zat apa, kami pidanakan. Ya, jadi kami tidak main-main, kami serius menangani ini, Mas. Ini kan program Pak Prabowo demi cintanya pada anak-anak Indonesia. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta BGN segera melakukan evaluasi. Dasko juga meminta aparat penegak hukum ikut menginvestigasi kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah. Kita meminta kepada MBG untuk menyikapi hal ini dengan serius, dan lalu kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal yang mungkin ya sengaja gitu kan gitu. Nah, untuk itu kita kasih kesempatan kepada MBG untuk mengadakan evaluasi. Untuk mencegah berulangnya kasus keracunan MBG, saat ini BGN telah menutup dapur-dapur MBG yang bermasalah. Badan Gizi Nasional juga memperketat proses verifikasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 959 orang ditetapkan sebagai tersangka demo rusuh. Namun pengungkapan tidak berakhir di pelaku kerusuhan di lapangan. Polisi juga menelusuri sosok pemberi dana dan otak di balik kerusuhan Agustus. Kami akan diskusikan ini bersama para narasumber sesaat lagi. Kita mulai diskusi pertama di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Polisi menetapkan 959 tersangka dalam kerusuhan unjuk rasa di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu. Soal siapa dalangnya, polisi masih melakukan pendalaman. Usai meredanya suara protes yang menginspirasi aksi unjuk rasa akhir Agustus, kepolisian bergerak memburu orang-orang yang dianggap sebagai perusuh. Barreskrim Polri menyebut kepolisian telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka demo rusuh dalam rangkaian unjuk rasa akhir Agustus lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 295 berstatus anak. Data ini dihimpun dari penanganan polisi di berbagai daerah. Polisi menegaskan para pelaku yang ditangkap bukan pengunjuk rasa yang murni menyampaikan aspirasi, tetapi para perusuh yang melakukan aksi anarkistis seperti menyerang kantor-kantor instansi negara, merusak fasilitas umum, hingga menjarah rumah pejabat. Penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kerusuhan. Jadi, sekali lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran
itu adalah semuanya pelaku yang melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang melakukan demo. Karena kalau demo memang itu sudah ada aturannya. Jadi itu yang kami tegaskan di awal. Untuk kasus penjaraan rumah pejabat, polisi menetapkan sejumlah tersangka. Dalam penjaraan rumah anggota DPR Ahmad Sahroni ada 12 tersangka. Sementara di rumah Sri Mulyani yang ketika itu menjabat Menteri Keuangan, polisi mentersangkakan 14 orang. Di rumah anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya ada 11 tersangka. Penjarahan di rumah Eko Patrio 8 orang dan 7 tersangka penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urba. Bukan hanya mentersangkakan pelaku anarkistis, polisi juga menangkap para pihak yang diduga menyebarkan ajakan merusuh melalui konten media sosial. Sebenarnya menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan yang lain-lain, lewat media sosial dengan tujuan, ada narasinya, untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Setelah penetapan tersangka pelaku kerusuhan, pertanyaan soal adakah dalang atau pihak di balik kerusuhan akhir Agustus masih belum terjawab. Polisi masih menelusuri mastermind kerusuhan. Selain itu juga mendalami dugaan adanya pihak yang mendanai. Dan saat ini tim juga masih terus berjalan terkait temuan-temuan yang ada di wilayah yang tadi sampaikan, apakah sudah didapatkan mastermind. Semua tim mohon izin kami laporkan masih proses berjalan, karena kita ketahui bersama bahwa kejadian kerusuhan ini berjalan secara serentak hampir di semua polda. Ada beberapa daerah yang memang didapatkan adanya pendana ataupun aliran dana yang saat ini masih proses pembuktian. Dugaan adanya dalang kerusuhan mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menjenguk para polisi yang terluka saat mengamankan demo. Saat itu Presiden bahkan menyebut ada indikasi upaya makar di balik aksi kerusuhan. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia. Kini publik menunggu ujung dari proses hukum para perusuh yang telah ditersangkakan polisi, termasuk pengungkapan dugaan pelaku yang mendanai demo hingga berujung ricuh di akhir Agustus lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 959 orang ditetapkan sebagai tersangka pelaku demo rusuh pada akhir Agustus lalu di sejumlah wilayah. Polisi bilang para tersangka ini sebagai pelaku kerusuhan. Dan kini polisi menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana. Namun pertanyaannya masih muncul hingga kini, adakah aktor intelektual yang membiayai demonstrasi ini? Jika ada, apakah aksi ini murni gerakan rakyat atau ada kepentingan lain? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung bersama kami Yunus Hussein, Kepala PPATK periode 2002 hingga 2011. Pak Yunus, dengan Tifal, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat malam.
Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sementara di studio Kompas TV juga sudah bergabung Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri periode 2009 hingga 2011. Pak Ito, apa kabar Pak? Baik Mas Isfal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kami masih menantikan kehadiran Muhammad Isnur selaku Ketua Umum YLBHI untuk ikut berdiskusi bersama kami. Sejauh ini Mas Isnur bersedia untuk ikut dalam diskusi kali ini. Saya mau mulai dengan Pak Ito dulu. Karena kan dari jumlah tadi Pak, 959 orang sudah berstatus sebagai tersangka. Tapi sampai detik ini belum ketahuan dalangnya. Jadi kan publik berpikir lagi, memang sesusah itu kan mencari dalang demo padahal jumlah tersangkanya udah sebanyak itu Pak. Ya gini Mas Ifal, untuk mengungkap satu perkara itu ada perkara yang mudah dan perkara yang sulit. Nah perkara yang mudah misalnya tertangkap tangan, itu sudah ada kalau teori pembuktian segitiga tuh ada saksi, kemudian ada pelaku dan juga ada barang bukti. Nah ini kan dalam kerumunan massa yang berbaur dengan massa yang sifatnya adalah tidak anarkis. Mereka mendompleng ya. Nah di sini kan kita melihat ada eksekutornya, tentunya harus dicari. Apakah eksekutornya ini adalah melakukan karena secara spontan ataukah memang ada yang mengkoordinir atau ada yang memprovokasi. Nah, kalau kita kembali kepada negara kita negara hukum kan ya. Tentunya di sini yang main pertama adalah pihak kepolisian sebagai penyidik. Penyidik itu adalah membuat terang satu perkara, mengumpulkan barang-barang bukti atau alat bukti. Sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP, 5 alat bukti antara lain adalah keterangan saksi sudah pasti ya. Keterangan tersangka, kemudian juga ada yang dikatakan keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini adalah bagaimana polisi mengumpulkan alat bukti yang tidak terbantahkan. Salah satu diantaranya adalah dengan PPATK. Kenapa PPATK? Di sana kita akan melihat orang-orang yang terindikasi dicurigai sebagai mastermind-nya, maka dia akan diteliti atau ditelusuri apakah ada transaksi ataupun apa namanya komunikasi yang bersangkutan dengan seseorang ya, transaksi keuangan ini hanya bisa melakukan melalui satu lembaga pemerintah yang memang itu legal ya, yaitu PPATK. Oh sorry, saya potong di situ. Nanti kita akan coba singgung masalah untuk penelusuran aliran dana. Cuman dari pengalaman Anda Pak, saat masih aktif menjadi anggota polisi waktu itu, hal apa yang jadi challenge, hal apa yang jadi tantangan kalau menemukan kasus seperti tadi, demo rusuh dengan jumlah tersangka untuk pelaku lapangannya udah ada, apakah memang sesulit itu? Apa tantangan yang dihadapi sebetulnya oleh penyidik untuk bisa menemukan dalang itu? Ya, jelas yang pertama, eksekutor ini tidak akan mau membuka siapa yang berada di belakangnya, siapa yang membayar, karena itu berjenjang tuh Mas ya. Mungkin kita melihat ya, misalnya seorang mastermind ini dia di bawahnya tuh sudah mempunyai jaringan ini yang mengumpulkan orang-orang untuk melakukan satu perbuatan yang sifatnya anarkis ya, apakah membakar, menggulingkan mobil, menjarah, ya itu mereka eksekutor di bawah. Di atasnya ada layer-layer yang tentunya saat ini dari teman-teman Barreskrim sudah memiliki siapa-siapa orang di sana. Sampai dengan apakah ini memiliki kaitannya dengan jaringan internasional. Nah, kesulitan kita adalah bagaimana kita seorang sebanyak itu kita meminta keterangan kepada mereka satu-satu dan bagaimana menumbuhkan semacam satu keinginan atau kesadaran untuk mengakui. Nah, itu kan sulit ya. Ditambah lagi ada 295 anak di antara 959 ini yang terjerat. Itu juga jadi challenge. Nah, justru dari anak-anak inilah akhirnya mengerucut ke atas kepada siapa yang menyuruh mereka. Nah, sehingga polisi dari sana menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kan menjadi seorang tersangka itu bagi polisi juga memiliki konsekuensi hukum kan. Kalau orang tidak terima dia bisa ke pra-peradilan atau PT UN. Nah, sehingga polisi harus betul-betul yakin. Nah, disinilah kita menggunakan namanya scientific crime investigation ya, atau investigasi penyelidikan dengan berbasiskan ilmiah, yaitu melalui digital forensik, pembicaraan melalui telepon, komunikasi. Nah, ini dari anak-anak inilah yang masih polos, dia menceritakan bagaimana mereka bergerak ke bawah, bagaimana mereka disuruh melakukan sesuatu yang sifatnya anarkis. Yang kita peroleh selama ini. Nah, Pak Yunus, kalau dari pengalaman Anda, Pak, kalau berkaca dari kasus yang ini, 959 tersangka, belum ketahuan dalang, bahkan disebut ada aliran dana yang berpotensi mengucur untuk para pelaku ini bisa melakukan aksi sedemikian. Apakah sesulit itu untuk menemukannya kalau menelusuri dari aliran dananya saja, Pak? Kalau menurut saya tidak sulit ya. Saya juga baru mendapat informasi yang umum dari PPATK bahwa hasil analisis sudah diserahkan kepada
Kapolri ya, bahwa memang ada penyandang dana, dia perorangan ya, bukan perusahaan ya, penyandang dana di Jakarta dan di daerah seperti di Surabaya ataupun di tempat lain itu orangnya ada yang berbeda. Kemudian kurang lebih hasil analisis PPATK sudah disampaikan kepada kepolisian sejumlah lah, mungkin sekitar 10-an lah ya. Kemudian ya sarananya bisa lewat bank, dikirim uang ataupun non bank ya, seperti money remittance ya. Itu yang mereka lakukan. Menyediakan barang-barang untuk melakukan aksi rusuh itu juga termasuk bagiannya, Pak? Ya itu mereka yang menggunakan, yang diberikan biaya itu mereka katakanlah ada pelajar, ada mahasiswa yang bergerak, ada masyarakat, itu yang dibiayai baik melalui organisasinya ataupun badan-badan atau semacam mungkin semacam NGO lah gitu ya. Itu lewat sana disalurkan baru kepada orang-orang. Orang-orang tadi kan banyak sekali, kalau lihat hampir 1.000 tersangkanya, ada yang dewasa, bahkan ada yang pelajar, yang anak-anak kurang lebih 200-an itu ya. Mereka yang menikmati dana yang diberikan oleh si financial backer ini ya. Financial backer itu yang disalurkan ya sudah tentu lewat organisasi yang ada kaitan dengan kegiatan ini ya. Organisasinya dari dalam negeri atau luar negeri, Pak? Karena kalau berkaca dari waktu itu selepas kericuhan di Polda Jawa Barat waktu itu mengumumkan informasinya, ini terikat juga dengan jaringan internasional. Ini ya kalau yang saya dengar tuh dari dalam negeri. Mungkin orang yang jadi financial backer itu memang pernah disebut dia berasal atau berada di luar negeri, pernah disebut ya, berasal atau berada di luar negeri, tapi organisasinya dari dalam ya. Nah, kalau sudah dapat hasil analisis PPATK itu, penyidik kepolisian untuk tindak pidana yang terkait dengan ketertiban umum ini, dia tinggal melakukan penyelidikan. Tadi Pak Ito sudah sebut, tinggal mencari 2 alat bukti, yaitu bukti permulaan, 2 alat bukti. Kalau sudah ada 2 alat bukti, bisa naik kepada penyidikan, apalagi udah ada tersangkanya. Kalau ada tersangka harusnya emang udah penyidikan dan sudah ada 2 alat bukti ditunjang lagi oleh alat bukti dari PPATK. Cuman dari PPATK ini ya nggak bisa jadi alat bukti di pengadilan ya. Dia dari hasil analisis PPATK ini penyidik mencari keterangan dari bank atau non bank tadi, minta voucher, minta bukti transaksinya. Kalau perlu didengar keterangan orang banknya mengenai transaksi itu. Lahirlah alat bukti tertulis, alat bukti katakanlah kesaksian mereka yang tahu mengenai pembiayaan itu, ditambah lagi dengan ahli. Sehingga kalau cari 2 alat bukti saya kira udah cukup. Udah bisa memang penyidikan dan sudah bisa ada tersangkanya. Sehingga batasannya untuk PPATK hanya sampai di situ ya Pak ya? Atau bisa lebih meluas lagi porsinya kalau kemudian polisi ingin bekerja sama dengan PPATK menelusuri aliran dana dan dalang dari kasus itu? Ya bisa ditelusuri dari mana dan kemana ya. Bisa dia bottom up dari bawah laporannya, bisa top down karena ada permintaan dari kepolisian. Tapi yang jelas kepolisian telah menerima hasil analisis ini harus melakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan yang cukup tadi. Saya kira udah cukup dari sana. Nanti hasil analisis PPATK itu dipakai mencari alat bukti oleh penyidik. Karena yang bisa memproduksi alat bukti hanya penyidik. PPATK nggak bisa. PPATK itu kalau dalam permainan bola dia hanya sebagai gelandang saja yang memberikan umpan pada penyidik. Penyidiklah yang mencari. LHA sendiri bukan alat bukti. Dalam secara internasional bukan alat bukti lah. Nah, kalau dari kacamata Anda yang pernah aktif di kepolisian, Pak Ito, saat data disampaikan dari PPATK, tindak lanjut dari penyidik itu bisa sampai ke arah mana sebetulnya? Ini kebetulan saya ada catatan ya Mas Siva ya dari teman-teman penyidik bahwa dari aliran dana yang sekitar miliaran rupiah ya yang digunakan untuk mendanai demo ricuh di Jawa Barat ya dengan transaksi berasal dari jaringan internasional ya. Kemudian bukti utama yang sudah diungkap mencakup nilai akumulasi dana berbagai transaksi ya. Transaksi digital ya, terkait mencapai sekitar hampir 1 miliar. Kemudian sumber dana berasal dari jaringan internasional dengan pelaku utamanya ini ada 7 orang sementara yang terindikasi ya. Tentunya kan kita belum bisa mengatakan membuka ke publik karena harus terbukti dengan buktinya harus jelas dulu. Harus jelas dulu ya. Kemudian di sini bentuk transaksinya juga berupa percakapan digital ya. Kemudian
transfer dana, termasuk tadi kebutuhan logistik ya, maupun untuk kepentingan pribadi sejumlah pelaku. Nah itu yang dilakukan saat ini penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Bareskrim ya. Kenapa demikian? Karena ini kan kita sedang mengungkap satu kegiatan yang melibatkan di berbagai provinsi. Dan Anda melihat motornya ini kalau kemudian itu ada keterkaitan dengan jaringan internasional, motornya datang dari mereka atau justru datangnya dari orang tertentu yang ada di dalam negeri kita juga? Ya bisa, terkait ya. Jadi yang di luar ini dengan yang di dalam negeri tentunya memiliki koneksitas ya. Kemudian begini Mas Diva ya, bahwa kasus ini tidak bisa kita anggap merupakan sesuatu kasus yang sederhana. Karena seperti tadi Presiden mengatakan, sampai membakar gedung DPR ya, melakukan penjarahan sampai ke mantan menteri dan lain sebagainya. Ini kan harus didalami. Dan kalau tidak tuntas mengungkap ini, maka ini kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Karena kan saat ini kan kondisi sosial masyarakat Indonesia juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu kan salah satu pemicu. Misalnya orang kejahatan sosialnya itu tidak memadai, orang lapar ya, orang tidak punya kerjaan, itu sangat mudah untuk diprovokasi ya. Kenapa? Karena untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga untuk kepentingan, karena kalau orang melakukan satu kejahatan secara bersama-sama ini juga tidak mudah. Beda dengan orang yang melakukan secara individu. Yaitu yang tadi saya katakan bahwa mengungkap kasus yang sekian ratus orang ini juga memerlukan satu energi yang besar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana polisi bisa mengungkap mastermind-nya. Karena kalau sudah kepalanya dipegang, ya mudah-mudahan untuk kedepannya jangan sampai terjadi peristiwa kemarin pada saat Agustus itu. Tapi ya balik lagi, kalau tergantung dari para tersangka ini mau mengaku siapa yang menggerakkan mereka, kan balik lagi ke sana kan Pak? Ya pasti, karena kan di dalam KUHAP disebutkan setiap orang itu punya hak untuk tidak menjawab atau tidak menceritakan hal sebenarnya. Mereka nah ini juga kan menyangkut masalah HAM ya. Tentunya kita juga ingin melihat bahwa jangan semata-mata bahwa kita karena dengan alasan HAM sehingga kasus ini kemudian menjadi bias ya, atau tertutup sehingga akan terjadi lagi di kemudian hari. Nah di sini perlunya kita melibatkan juga teman-teman dari unsur HAM ya, agar mereka juga memahami ya. Oke, karena ada dugaan jaringan internasional juga yang bermain di sini Pak Yunus, kalau Anda melihatnya cara untuk menelusuri, mengolah data, mencari, mendalami, dan menindaknya, apakah akan terkendala karena ya batas jarak kemudian dengan otoritas tertentu juga yang punya aturan sendiri untuk penindakannya? Kalau minta informasi saja dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Amerika, Australia, kita punya MOU semuanya untuk bertukar informasi. Jadi kita bisa minta informasi dan dia ada kewajiban sesama anggota Egmont Group ya, perkumpulan PPATK sedunia, dia ada kewajiban untuk menjawab inquiry dari Indonesia. Jadi kalau untuk informasi tidak ada masalah. Mungkin yang sedikit masalah kalau mau mencari alat bukti, evidence ya. Nah, di sini penyidik lah, penyidik meminta ke sana itu dia bisa lewat Interpol ya, police to police atau Interpol, atau lewat mutual legal assistance melalui Kementerian Hukum dan HAM, meminta mutual assistance request ke negara-negara dari mana sumber dana, di mana orang itu berada yang membantu memberikan dana itu. Nah itu evidence memang sedikit lebih berliku. Kalau informasi PPATK gampang, secara online kita bisa bertukar informasi itu. Oke. Dan yang juga menarik dicermati adalah pertanyaan atau pernyataan dari pihak Bareskrim Polri yang menyebut untuk penelusuran aktor intelektual di balik demo rusuh ini, pembuktian lewat proses saintifik. Proses saintifik ini Pak Ito sesungguhnya apakah sama dengan penindakan untuk kasus-kasus hukum yang lain atau justru ada hal yang dirasa spesial dalam tanda kutip untuk bisa cepat ditemukan dalangnya? Tapi jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Selain dengan Pak Ito di studio, kemudian lewat sambungan dalam jaringan masih bergabung juga bersama kami Pak Yunus Hussein. Kami juga setelah kehadiran Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI. Mas Isnur, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau datang bersama kami di studio Kompas TV kali ini. Saya kasih giliran ke Anda kalau begitu membaca jumlah tersangkanya hampir 1.000, kemudian sampai sekarang susah tampaknya kesan di mata publik. Belum ketahuan juga nih dalangnya. Memang sesusah itu kalau dari kacamata Anda? Ya pertanyaannya gini, tugas penyidik kan mengumpulkan bukti. Maka bukti itu harus valid.
harus kuat asas kausalitasnya yang bersambung. Bahwa apakah ini tadi diceritakan dari luar negeri, apakah aktornya siapa, itu harus kuat. Karena pembuktian di ruang sidang. Jangan sampai di ruang sidang nanti kemudian dibongkar bukti-bukti itu lemah. Karena akan diuji oleh para pihak gitu. Contohnya adalah kami mendampingi beberapa orang yang dituduh menghasut, Del Pedro dan kawan-kawan gitu. Di dalam kapasitas kami melihat tidak ada yang salah karena dia menyerukan tentang hak untuk berdemonstrasi, kemudian menawarkan bantuan hukum, tapi dituduh menghasut gitu. Kami sudah peringatkan kepada penyidik, ini hati-hati, sudah banyak yang seperti ini dibawa ke pengadilan tapi bebas. Karena apa? Karena tidak ada unsur kesalahannya. Yang kami lihat dari Del Pedro dan kawan-kawan gitu. Terus dicari-cari kesalahannya apa, dikait-kaitkan dengan buku yang disita gitu. Jadi kami menilai justru sekarang tantangannya di penyidik gitu. Maka sejak awal kami mendorong sebenarnya timnya bukan hanya di ranah penyidikan. Karena dalam peristiwa seperti ini Pak Ito, kita berkaca 98, berkaca peristiwa Ambon, berkaca peristiwa Poso, itu melibatkan bukan hanya dugaan-dugaan yang di lapangan, tapi relasi misalnya antar oknum dari banyak institusi. Permainan seperti itu gitu. Sehingga kalau Anda membacanya untuk konteks demo akhir Agustus waktu itu sampai akhirnya rusuh, fasilitas umum dirusak, kepentingan apa yang Anda baca di sini? Persis, jadi relasinya sangat banyak. Misalnya kita perlu memperhatikan apa yang ditemukan oleh media. Beberapa media mengungkapkan misalnya di lapangan ditemukan oknum-oknum misalnya dugaan ya, yang diduga terlibat tapi kemudian dibelokin seperti seolah dia hanya hadir di situ untuk memantau. Pertanyaannya, intelijen itu ngapain di tengah kerusuhan untuk memantau? Kenapa di tengah-tengah site kerusuhannya gitu? Kalau dia intelijen, dia memantau dari jauh dong. Dia nggak boleh di tengah-tengah kerusuhan, bahkan ditangkap oleh aparat yang lainnya. Ini kan menandakan pertanyaan besar sebenarnya. Ada apa yang nggak terungkap oleh penyidikan? Kami makanya mendesak temuannya lebih besar. Presiden yang kemudian membentuk tim independen. Karena penyidikan pidana banyak keterbatasan, Mas. Nah, kami melihat akhirnya ini kecenderungannya mengarahkan pada pelaku-pelaku lapangan saja. Kita belum melihat nih sampai sekarang siapa yang disebut mastermind. Misalnya gini, ada banyak suplai di lapangan tuh seperti bom molotov misalnya atau kembang api yang tak berhenti-berhenti misalnya. Siapa yang mensuplai itu? Mana bukti suplai alat-alat kekerasannya itu? Tapi kalau membaca polanya Anda meyakini bahwa ini memang didanai atau gimana? Ya kita nggak tahu, makanya pembuktiannya kan harus ke sana. Apakah misalnya emang benar ada aliran dana misalnya? Terus sampai ke yang membeli barang, sampai ke yang mensuplai di lapangan, kan harus nggak terputus itu. Itu dibuktikan di ruang sidang. Kalau sekarang kemudian ada tuduhan-tuduhan ABC nggak dibuktikan di ruang sidang, berarti itu menurut saya disinformasi, bahaya gitu. Nah, penyidik harus mengumpulkan itu semua. Tapi kan itu juga jangan lupa bahwa hal yang terjadi saat demonstrasi itu bukan hanya perusakan, itu iya, penjarahan itu iya. Tapi pertanyaannya ada pendiaman, ada banyak video-video beredar di mana-mana saat terjadi misalnya penjarahan di rumah beberapa anggota dewan, ada aparat yang diam di situ. Pertanyaannya, itu kok didiamkan? Nggak ada peringatan, nggak ada tindakan tegas mencegah penjarahan. Apakah pendiaman sebuah unsur dalam konteks kejahatan, Pak Ito? Ketika ada kejahatan terjadi, dia didiamkan. Begitu banyak aparat di sana, itu juga perlu diperiksa dong. Karena bertindak tidak bertindaknya aparat itu berdasar komando, perintah gitu. Nah ini yang perlu kita harus gali lebih dalam lagi, lebih bongkar lagi. Nah yang kedua, juga ada banyak kekerasan terjadi. Sekarang ada banyak mahasiswa yang meninggal. Misalnya 6 orang, 7 orang. Siapa yang melakukan kekerasan? Siapa yang menyebabkan kematian banyak orang itu? Itu kan nggak diungkap juga sekarang. Seolah-olah sekarang arah penyidikannya hanya yang berbuat rusuh. Tapi yang menyebabkan meninggal banyak orang nggak diungkap. Kita nggak melihat arah ke arah sana. Nah sekarang kan karena disinggung tadi oleh Mas Isnur, buktinya yang dipegang oleh penyidiknya harus kuat untuk menjelaskan bahwa kalaupun betul ada aliran dana di balik ini, ya harus kuat buktinya Pak Ito. Dan tadi atau dalam pernyataan terakhir yang disampaikan oleh Pak Juandani Raharjo Puro dari Mabes Polri, dari Barreskrim persisnya, untuk menelusuri aktor intelektual ini pembuktiannya lewat proses saintifik. Sesungguhnya Pak, proses saintifik untuk kasus semacam ini, apakah ada pendekatan yang beda atau sebetulnya sama saja dengan kasus-kasus pidana umum yang lain? Pendekatannya sih sama masih saja, hanya memang tingkat kesulitannya yang berbeda. Misalnya kan mereka menggunakan medsos, mereka menggunakan mungkin YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Ini kan beda dengan kalau menggunakan media-media atau platform digital yang sederhana. Tadi saya sependapat dengan Mas Isnur bahwa negara kita negara hukum.
polisi itu adalah bagian daripada criminal justice system, sistem peradilan pidana. Jadi kita ini sekarang baru melakukan penyidikan. Dan kalau polisi menahan seseorang, ada konsekuensi bahwa dia dibatasi dengan waktu. Jadi kalau misalnya menahan orang, kalau lewat waktu, maka dia harus melepas orang itu. Nah sekarang kan kalau kita melihat dari kejadian ini, tentunya kita juga selalu kalau sudah tersangka kan berarti sudah ada SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Berarti di sini jaksa juga sudah masuk. Nanti jaksa melihat kalau jaksa mengatakan bahwa kasus ini adalah tidak kuat kepada penyidik, penyidik harus mau menerima petunjuk jaksa. Nggak mungkin kita memaksakan ke pengadilan karena yang membawa ke pengadilan adalah jaksa. Saya sependapat dengan beliau tadi ya. Di sini saya melihat pengalaman ya, tahun 98 saya adalah Kapolres Karawang, mengalami yang namanya sama persis ya. Jadi bagaimana saya bertahan untuk mempertahankan namanya pabrik Timur di sana dulu, Mas Isnur ya. Saya melihat banyak hal-hal yang perlu didalami. Tadi beliau sampaikan kan. Jadi tidak semata-mata ini merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh massa anarkis, tapi ada kemungkinan juga ada pihak-pihak lain di sini yang terlibat. Ya sehingga untuk masalah ini yang dikatakan tadi crime scientific crime investigation saat ini memang tingkat kesulitannya itu memang agak lumayan berat ya, karena dari 3.000 kalau nggak salah 600-an orang sekarang kan tinggal 900 sekian. Sebagian sudah dilepas Mas ya. Tapi dilepas pun juga mereka itu ada satu catatan di dalam kepolisian itu ada mapping orang ini memang terbiasa demo nggak. Kalau demonya demo mahasiswa, itu demo yang istilahnya yang sangat pasif dan juga damai ya. Tetapi yang demo yang aktif atau demo yang ini ada yang anarkis ini yang tentunya harus dipetakan oleh polisi gitu. Nah, kalau menurut Anda Pak Yunus, membaca kasus ini yang terbilang cukup kompleks sebetulnya karena kan pembuktian terlebih masalah jaringan internasional itu yang harus dibuktikan, maka proses penelusurannya harus mulai dari mana dan gimana cara untuk menindaklanjuti itu kepada polisi? Jadi ada dua hal yang harus dikombinasikan. Pertama, menelusuri transaksi. Ini dibantu oleh PPATK dan bisa kerjasama dengan PPATK negara lain, di mana kebetulan kita udah banyak sekali kerjasama. Dan di dalam perkumpulan PPATK sedunia yang anggotanya 170 sekian negara itu, mereka bisa memberikan informasi kalau kita minta, karena hukumnya wajib. Itu yang pertama ditelusuri. Yang kedua, informasi lewat media sosial, lewat WA dan lain sebagainya. Dan nanti dikaitkanlah komunikasi dengan transaksi ini, pasti ada nyambungnya. Karena kalau transaksi saja belum berbunyi. Kalau WA saja, komunikasi saja belum berbunyi. Tapi kalau disambung dengan uang, bisa nyambung. Oh ini ternyata yang jadi financial backer-nya. Oh ini yang dibiayai, yang diongkosin oleh katakanlah cukong ini. Dan itu kalau menurut saya ini termasuk ya dalam pengertian saintifik, follow the money dari suatu tindak pidana. Dengan menggunakan financial analysis, kita itu pakai aplikasi itu ya. Pakai aplikasi Go AML ya, bukan manual lagi itu. Dan dengan banyaknya informasi ya, baik yang ada dalam database PPATK maupun dari laporan-laporan yang masuk ataupun laporan-laporan yang diminta, saya kira kalau untuk menelusuri selama mereka itu membayar lewat bank dan non-bank seperti remittance itu masih mudah. Terlepas bahwa itu ada kaitannya dengan jaringan internasional, Pak. Karena ada kekhawatiran di publik kalau betul ada jaringan internasional yang terlibat, jangan-jangan nanti akan ada penyesuaian lagi dengan kebijakan otoritas di negara yang bersangkutan misalnya. Untuk kita bisa menindak di sana. Internasional bisa meminta informasinya, cuman kalau mencari alat bukti memang kepolisian sebagai penyidik meminta. Bisa police to police atau mutual legal assistance ke negara tetangga itu. Itu memang memakan waktu. Tapi kalau hanya informasi mengenai transaksi itu tidak pakai MLE, bisa diminta. Karena kita ada kerjasama, ada MOU, dan sesama anggota Egmont Group tadi harus bertukar informasi. Jadi kalau nggak mau bertukar informasi malah bisa diberhentikan kita dari anggota Egmont Group ini. Jadi kalau untuk itu saya optimis ya. Cuman masalahnya adalah bagaimana mencari evidence-nya yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan, karena itulah yang bisa memutuskan seseorang nanti bersalah apa tidak. Karena kalau transaksi saja, apalagi dari PPATK punya
produk PPATK hanya hasil analisis dan hasil pemeriksaan, dia bukan alat bukti, nggak boleh, karena dia produk intelijen. Penyidiklah, polisi lah yang mencari alat bukti berdasarkan informasi dari PPATK tadi, baik dari dalam atau luar negeri itu. Nah, sekarang jadi penyidik penting sekali peranannya. Oke, dengan tantangan seperti itu Pak Ito, berarti kan nggak main-main juga nih urusannya. Jaringan internasional belum lagi menyesuaikan dengan otoritas tempat. Kalau kemudian itu terbukti, menguatkan posisi bahwa ya ini buktinya jelas sampai ke pengadilan pun bisa tidak terbantahkan, kasarnya begitu. Ya. Harus sebagaimana detail nih polisi mengusut ini semua. Tadi disampaikan Mas Isnur ya, bahwa alat bukti itu yang akan dibawa ke pengadilan itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terbantahkan. Karena apa? Kalau sampai misalnya di sana dinyatakan tidak kuat dan kemudian yang bersangkutan dibebaskan, maka ada konsekuensi hukum juga bagi pihak kepolisian ya. Bahwa satu dari segi tentunya dari kinerjanya tidak profesional ya. Yang kedua seolah-olah mencari kesalahan seseorang itu dijadikan tersangka hanya untuk mengaburkan, tadi disampaikan Mas Isnur juga yang sebetulnya ada hal-hal lain yang lebih dalam di sana ya. Tapi kalau membaca bukti yang ada sekarang untuk 900-an tersangka itu bisa merujuk nggak kira-kira ke arah sana Pak? Atau masih terlalu jauh? Kalau menurut saya dari hasil menyampaikan dari teman-teman di Barreskrim, mereka sudah kuat ya. Sekarang tinggal mencari penguatnya. Nah disinilah perannya dari Mas Isnur, dari teman-teman YLBHI ya, untuk bisa mendampingi mereka. Jadi jangan sampai di dalam penyidikan ini ada kesan bahwa kita memaksakan. Ya kalau memang tidak kuat, ya tentunya penyidik juga tidak akan mengambil satu resiko untuk memaksakan satu dugaan atau sangkaan kepada orang yang memang tidak kuat. Baik. Ya. Oke. Dan keyakinan Anda Mas Isnur, seberapa besar penyidik atau polisi ini bisa menangkap atau mengungkap dalang aktor intelektual di balik kerusuhan ini? Saya belum tahu apakah belum diungkap atau tidak, tapi dari aktor-aktor yang kami dampingi yang dituduh penghasut, itu mereka bukan dalam artian penghasut kemudian mereka menyerukan kekerasan. Mereka ini adalah orang-orang yang memang selama ini bergerak untuk isu demokrasi, mengkampanyekan bahwa masyarakat punya hak dan bisa berekspresi menyampaikan pendapat umum. Tapi kok mereka yang disasar ya? Itu pertanyaan besar menurut saya. Jangan-jangan justru tangga penyidikannya ini belum secara tepat ditepatkan. Misalnya gini, ada orang pelaku kekerasan. Dia ini kekerasan karena apa sih? Apa karena dia motif memang dia sudah kesal dengan nasibnya sendiri, mengalami ekonomi yang berat, sehingga gak ada urusan orang nyuruh apa tidak, emang dia bergerak sendiri. Melihat bukti yang ada sekarang belum. Iya, misalnya ini kita kan belum tahu. Kita pengen lihat. Dan itu belum disajikan ke ruang publik. Penyidik belum membukanya. Mungkin nggak tahu masih dalam pengembangan atau tidak. Tapi dalam proses sekarang saya belum melihat ke arah sana. Mungkin ini masih rahasia ya karena penyidikan ya. Belum tahu. Tapi di orang-orang yang disasar adalah aktivis, pegiat demokrasi yang selama ini mengkampanyekan hak asasi manusia, mengkampanyekan perlindungan orang untuk berdemonstrasi, dan mereka tidak bersalah di situ gitu. Nah, yang penting adalah digali sejauh mana kausalitasnya. Misalnya orang berdemo, orang melakukan kekerasan misalnya, orang melakukan pembakaran. Pertanyaannya, orang ini siapa? Adakah yang mengkoordinatori dia? Kalau ada, siapa koordinatornya? Ditangkap dong koordinatornya dong. Oke. Siapa yang menyuplai misalnya bom molotovnya? Di mana buat bom molotovnya? Nah, bom molotov dicari siapa yang mendanai buat bom molotov. Nah, itu yang rangkaian harus dibuat tegas, petanya di mana. Sehingga kalau menurut Anda nih masih yakinnya belajar dari sehingga tidak ada keterputusan atau kesinambungan kausalitas sampai urusan pendanaan dari luar negeri. Kalau melihat pola tadi dan pendapat Anda tadi, maka Anda masih yakin bahwa dalam demo waktu itu betul ada kelompok yang benar-benar menyampaikan aspirasi, ada betul-betul kelompok yang memang niatnya buat ngerusuh aja. Bisa jadi yang menunggangi ada gitu. Karena kan teman-teman biasanya demonstrasi itu dalam keadaan yang damai, non-violence. Itu prinsip dalam demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi barangkali teman-teman ojol misalnya. Tapi ada yang menunggangi. Nah, menunggangi ini kan perlu dicari tahu. Misalnya dengan kemampuan tadi saintifik tuh ada CCTV-nya. Siapa yang menyuruh, siapa yang datang tiba-tiba malam-malam. Karena pengalaman kita di kasus pembakaran Sarinah, Pak Ito, 2020 itu. Ini di tengah-tengah demonstrasi, mahasiswa lagi damai-damai aja. Tiba-tiba sore datang sekelompok orang, pakai baju nggak jelas, bawa alat-alat yang lengkap. Orang lain demo, dia bakar halte. Itu kan nggak pernah diungkap siapa orang-orang ini yang berbeda dengan masa demonstran gitu. Nah, kami khawatir sebenarnya yang nggak diungkap adalah jejaring ini yang sampai ke atas. Dan saya mendorong untuk siapapun ya yang terlibat, walaupun dia misalnya melibatkan orang dalam, melibatkan
oknum-oknum di berbagai institusi ungkap ke situ sebenarnya. PR Harus sampai ke situ. Iya dong. Pembuktian itu tadi ya, kalaupun betul ada jaringan itu ya buktikan dengan bukti yang memang solid sehingga bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan itu tadi. Mas Isnur, terima kasih. Pak Ito, terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV. Pak Yunus, terima kasih banyak sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Sama-sama. Dan kami akan hadirkan informasi lain untuk Anda usai jeda, termasuk soal 1,9 juta keluarga penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial tahun 2025. Tetap di Kompas TV. Bapak, terima kasih Pak. Kembali di Sapa Indonesia Malam. 1,9 juta keluarga penerima manfaat dicoret dari daftar penerima bantuan sosial tahun 2025. Mereka dicoret karena dinilai telah mampu secara ekonomi dan tidak lagi memenuhi kriteria. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan 1,9 juta penerima bansos yang dicoret sudah naik kelas sehingga tidak memenuhi syarat lagi. Kementerian Sosial juga telah menyerahkan lebih dari 30 juta NIK penerima bansos ke PPATK. Hasilnya ditemukan 600.000 NIK terindikasi menyalahgunakan dana bansos. Mereka yang terbukti dana bansosnya langsung dihentikan. Saat ini Kementerian Sosial terus mengevaluasi data penerima bansos agar bantuan pemerintah tersebut bisa tepat sasaran. Rp1.900.000 penerima bansos sudah dinyatakan tidak perlu lagi menerima bansos karena sudah dianggap naik kelas dan sudah dinyatakan memang tidak memenuhi kriteria. Kita ke PPATK untuk menyampaikan seluruh NIK menerima bansos lewat Kementerian Sosial. Ada 30 juta lebih NIK yang kita serahkan, hasilnya sudah tahu semua, ada 600.000 yang terindikasi ikut terlibat dalam menggunakan dana bansos untuk kepentingan gudol. Pada peristiwa lainnya, Saudara, Wakil Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Ruhandi, merespons kabar soal desa di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang dilelang oleh bank. Ade menegaskan tidak ada desa yang diagunkan ke bank. Ade menyatakan hingga saat ini tidak ada laporan resmi soal desa yang diagunkan ke bank. Menurutnya di wilayah Kecamatan Sukamakmur memang terdapat masalah lahan dengan pihak perhutani. Pihaknya telah meminta agar pihak desa maupun kecamatan menginventarisasi terkait persoalan tanah yang ada. Ade juga mengakui ada pengusaha pemilik lahan di Kabupaten Bogor yang bermasalah dengan perbankan atau terkait kasus BLBI. Namun menurutnya kasus seperti itu juga banyak terjadi di wilayah lain. Terkait dengan desa, sampai hari ini tidak ada laporan resmi bahwa ada desa yang dianggunkan. Terkait dengan beberapa misalnya pengusaha yang mempunyai lahan di Kabupaten Bogor dan kebetulan ada bermasalah dengan perbankan atau itu ada terkait dengan isu disita bank BLBI, ya menurut saya kan bukan hanya di Sukamakmur, di Kabupaten Bogor kalau melihat data dari masa lalu juga cukup banyak. Apakah di wilayah barat yang pernah juga ditindaklanjuti, juga di wilayah timur. Tapi pada intinya masyarakat juga harus tetap tenang. Kaitan dengan desa yang dilelangkan, saya nyatakan tidak ada di Kabupaten Bogor, karena itu pemerintah. Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara memusnahkan 1,5 ton barang bukti narkoba jenis sabu. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan kasus narkoba di wilayah Sumatera Utara dalam 9 bulan terakhir. Selama periode tersebut, BNN bersama jajaran Polda Sumatera Utara dapat mengungkap 4.749 kasus narkoba dengan 6.004 tersangka. Barang bukti yang ditemukan berupa 1,5 ton sabu, lebih dari 300.000 butir pil ekstasi,
628 kg ganja, dan berbagai jenis narkoba lainnya. Merupakan manifestasi dari visi misi kemanusiaan dan semangat determinasi dari Astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Setiap jaringan narkotika yang kami hancurkan adalah wujud komitmen kami adalah menyelamatkan generasi penerus bangsa. Tentunya upaya ini kami lakukan secara simultan, mencakup aspek yang meliputi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat. Penanganan kasus keracunan MBG jadi diskusi kami berikutnya usai jeda. Standar operasional seperti apa yang perlu diterapkan agar kasus serupa tidak terulang lagi? Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Insiden keracunan dari menu makan bergizi gratis yang terjadi di beberapa daerah diakui Badan Gizi Nasional sebagai kurangnya pengawasan. BGN meminta maaf dan siap tanggung jawab. BGN akan menginvestigasi seluruh standar operasional di dapur SPPG agar kejadian tidak terulang. BGN berkomitmen untuk menekan angka keracunan hingga tidak ada lagi kasus. BGN juga menanggung seluruh biaya pengobatan korban keracunan akibat MBG. Saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Padahal niat kami, nawaitu Presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Pada seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada misalnya orang tuanya yang mungkin ikut makan dan mengalami masalah, kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menegaskan Presiden Prabowo Subianto memantau terus perkembangan kasus keracunan siswa yang menyantap makan bergizi gratis. Meski masih melaksanakan agenda kunjungan luar negeri, namun Presiden tetap memberikan perhatian. Tapi Presiden sudah mengetahui kasus ini, Pak? Oh tahu, tahu kan di media kan ada. Tapi artinya beliau memberikan respon cepat nggak untuk arahan? Kita nggak tahu karena beliau masih di luar negeri. Saudara, kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis marak di sejumlah daerah. Pertanyaannya kini, apa standar operasional yang harus dilakukan pemerintah agar tragedi serupa tidak terulang? Dan bagaimana seharusnya SPPG menyiapkan dan memastikan makanan yang diberikan tidak menjadi penyebab keracunan? Kita bahas dengan dua narasumber kami, ada Anthony Christopher, seorang juru masak atau chef, dan Khairul Anwar, Kepala SPPG Ngawen 1 di Blora, Jawa Tengah. Selamat malam Mas Anwar, Chef Anthony. Malam. Saya ke Mas Anwar dulu. Di tengah maraknya ada sejumlah kasus keracunan, tapi SPPG di Ngawen 1 Blora Jawa Tengah ini jadi salah satu contoh baik. Apresiasi untuk ini, Mas Anwar. Boleh tolong diceritakan sebenarnya kalau di sana bagaimana SOP yang dijalankan? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak sudah dikasih waktu untuk menjelaskan kriteria SOP yang kita terapkan di SPPG kami. Yang jelas kita yang pertama ya Mbak ya, kita tetap memperhatikan di bahan bakunya untuk sesuai SOP-nya, sesuai juga dengan aturan dari BGN untuk bahan baku itu harus fresh kan gitu. Jadi sebelum kita masuk ke produksi, kita harus ngecek dulu nih, katakanlah bahan baku seperti yang mau kita distribusikan, mau kita bikin menu itu kita cek betul-betul fresh gitu. Dan kita tidak tidak stok juga Mbak, karena dari BGN kan melarang untuk stok bahan baku makanan gitu. Nah kalau Mas Anwar di sana perharinya itu ada berapa ribu porsi yang disiapkan dan didistribusikannya ke mana saja, ke berapa sekolah?
Kalau untuk jumlah porsinya kita di angka 3.437. Nah itu ada 26 sekolah untuk menerima manfaatnya. Oke, 3.446 didistribusikan ke 20 lebih sekolah tadi ya. Itu mulai jam berapa produksinya tiap hari untuk menyiapkan 3.000 lebih porsi? Nah kalau untuk itu kita bagi shift, Mbak. Untuk persiapan kita masuknya tuh jam 3. Jadi persiapan ini nanti menyiapkan bahan bakunya, mulai dari nyuci, mulai dari menyiapkan semuanya itu, dan ngecek juga dari bahan bakunya itu harus fresh betul-betul. Terus nanti jam 12 malam, jam 12 malam itu tim masaknya masuk, itu langsung mulai masak. Nah itu untuk masak pertama kita ada di kloter 1 ya, itu 1.500-an. Nah itu kita sampai jam 3 pagi. Nah jam 3 pagi itu kita tim pemorsi, untuk pemorsian bahan yang sudah matang ini tadi masuk. Nah itu memorsi untuk kloter pertama tadi. Nah kloter pertama itu kita distribusi awal ke sekolah, kita mulai di jam 6:30. Nah 6:30 pagi sampai jam 8. Itu untuk anak-anak SD sama TK ya. Ya, jadi preparationnya itu dari jam 3 sore ya. Jam 3 sore persiapan untuk bahan bakunya itu buat ngecek mulai dari sayuran, mulai daging dan lain sebagainya. Distribusi selesainya jam berapa biasanya Mas tiap hari? Distribusi kita selesai di jam 11. Oh, oke. Jadi untuk dimakan untuk siang harinya ya saat jam istirahat. Iya ya? Betul. Untuk itu biasanya untuk siswa SMA, Mbak. Oh, oke. Nah dengan pola seperti ini ada berapa orang di sana Mas di SPPG yang bertugas? Untuk di SPPG kita karyawannya itu relawannya ada 47 sesuai dengan petunjuknya BGN. Oke. 47 itu udah ada elemennya masing-masing, kayak pemorsi sendiri, masak sendiri, distribusi sendiri, cuci ompreng sendiri, seperti itu. Nah QC-nya di akhir sebelum distribusi itu yang bertanggung jawab untuk quality control-nya ada berapa orang? Nah, kalau itu ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, terus ada ahli gizinya juga ngecek sama chefnya sendiri. Oke, jadi ada 3 orang yang ngecek, itu dari mulai kualitas, porsi, dan juga sampai pengemasannya ya Mas ya? Iya, betul sekali. Saya mau ke Chef Anthony. Ini kan jadi tantangan besar memang ya, menyiapkan jumlah ribuan stripping pula setiap hari. Chef, apa sih sebenarnya yang kalau dari sisi ahli memasak untuk melihat kendala-kendala yang ada selama ini, apa yang harus diperhatikan? Sebenarnya aku mau bilang bahwa terima kasih sebelumnya sudah memberikan bahwa saya mewakilkan chef di Indonesia ini bisa diajak untuk berdiskusi. Saya jujur melihat sekarang MBG ini cukup memprihatinkan, tapi saya juga melihat banyak pemberitaan yang sangat positif sekali terkait program-program yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo ini, dan saya sebagai seorang chef sangat mendukung sekali, Mbak. Sangat visioner sekali, walaupun belum bisa kita lihat dalam jangka waktu dekat ini. Tapi ada catatan dari saya sebagai seorang chef yang masih tiap hari di industri ya, yaitu sebenarnya kita tuh bisa menekan risiko penyebaran sakit perut atau foodborne illness, penyakit yang muncul karena keracunan makanan seperti itu. Caranya sebenarnya simpel. Jadi emang di dapur ini mempunyai SOP seperti simpel ya. Jadi cuci tangan sebelum memasak, dan juga cuci tangan habis tiap kita mau ganti task atau kita mau ganti tugas itu harus cuci tangan, menggunakan penutup rambut, melepas cincin, wajib menggunakan pakaian bersih, tidak diperbolehkan makan saat berada di dapur. Seperti kuku tidak boleh panjang, dan juga dan yang paling penting proses memasak harus dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius atau lebih. Sebenarnya cukup simpel seperti itu, Mbak. Ya itu SOP dasarnya memang ya di industri. Untuk skala besar apalagi ya. Kalau yang chef lihat banyak penyebab keracunan itu dari faktor apa sih? Apakah faktor kebersihannya atau faktor mengolah makanan? Karena kalau dari kasus-kasus yang ditemui banyak juga SPPG yang bersih, tapi ada kasus keracunan di sana. Apakah mengolahnya atau apa sih yang jadi faktor risiko? Baik, Mbak Friska. Jadi aku akan jawab merujuk kepada jurnal yaitu pedoman dari USDA, yaitu Kementerian Pertanian Amerika Serikat, dan FDA, Food Drugs Administrator atau Bahan Pengawas Obat dan Makanan Amerika.
Hal ini biasanya jurnal ini kita pakai di seluruh international chain hotel atau restoran seperti itu. Jadi berbunyi makanan yang sudah dimasak tidak boleh dibiarkan terlalu lama di suhu ruang lebih dari 2 jam. Kalau suhu lingkungan sangat panas, kita garis bawahi sangat panas, bahan amannya hanya untuk 1 jam. Seperti itu. Makanan panas harus dijaga pada suhu minimal 60 derajat Celcius agar tidak masuk ke zona bahaya bakteri. Apa itu zona bahaya bakteri? Pada suhu ruangan, bakteri itu cepat berkembang biak. Itulah yang terjadinya menyebabkan keracunan makanan atau foodborne illness. Pedoman ini sudah terbukti efektif dan bisa kita adopsi sebenarnya dalam program makanan bergizi gratis di Indonesia. Memang ini tidak bisa secara cepat, memang membutuhkan training dan aku tahu skill project ini sangat luar biasa besar dan memang tidak mudah seperti itu, Mbak. Iya, karena untuk chef profesional saja masih butuh dilatih lagi untuk ini ya, Chef ya. Betul sekali. Saya ke Mas Anwar, ini kan tantangannya besar. Tadi sudah dijelaskan juga based on journal oleh Chef Anthony. Kalau Mas Anwar dan kawan-kawan bagaimana menerapkan pengawasannya ini? Karena kan jumlahnya besar sekali. Untuk menjaga suhu aja misalnya, itu gimana? Boleh diceritakan Mas Anwar? Oke, baik. Jadi untuk menyikapi menjaga suhu dan lain sebagainya itu tadi, kita sama tim yang di Pomorsi ya, kita itu punya sistem yang namanya kita bikin kloter gitu. Ya namanya yang tadi kita kembali lagi di kloter pertama kan kita harus diskusi di jam 6:30. Nah otomatis kan dari masak sampai ke pemorsian, ini kan ada senggang waktu 3 jam. Ya. Nah dari senggang waktu 3 jam ini, itu nanti kita ada sistem pendinginan makanan, supaya nanti apa? Makanan ini tetap higienis gitu, nggak jadi basi atau apa. Katakanlah kalau makanan ini lihat posisinya masih hangat, terus kita masukkan ke dalam kompreng, terus kita tutup, ya, otomatis kan itu bakal mengembun kan. Nah itu rawan banget terjadinya basi seperti itu. Iya, itu hal simpel sebenarnya. Kita aja kalau misalnya menyiapkan bekal langsung ditutup itu jangan sampai, karena pasti akan gampang basi isinya. Tapi waktunya kan singkat ya, tadi meskipun ada preparation sejak sore hari, tapi waktu masaknya kurang lebih 3 jam sampai pemorsian itu, apakah memang ada pos-posnya sendiri Mas Anwar? Misalnya yang pegang daging saja, yang pegang sayur saja, yang pegang buah-buahannya saja? Oh ya ada, jadi ada. Memang kan kita tim masak itu ada 10 orang. 10 orang itu kita bagi sendiri-sendiri. Supayanya apa? Pekerjaan ini juga cepat selesai juga dan di kloter pertama itu bisa terkejar. Nah untuk masak sendiri itu kita ada 3 kloter. Jadi kloter pertama itu tadi ngejar di 1.500, terus kloter kedua kita ada di angka 1.500 lagi, terus yang terakhir tinggal kisaran 500 porsi. Jadi kita bisa. Karena kan kalau bicara soal memasak apalagi porsi besar ya Chef Anthony, the devil's in the details. Jadi hal-hal kecil itulah yang jangan sampai luput. Karena di situ yang biasa jadi masalah. Kalau dalam skala besar, biasanya apa sih yang paling dasarnya? Apakah misalnya yang harus dimasaknya yang mana duluan misalnya Chef? Apakah daging dulu, sayur jangan terlalu lama dimasaknya? Apalagi kan makannya baru nanti siang hari dan juga didistribusikan dengan suhu yang berbeda Chef. Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau misalnya kita di dunia profesional, itu ada yang namanya yaitu total quality management. Nah, apa itu total quality management? Artinya kualitas makanan ini itu harus dijaga dari hulu ke hilir. Hulunya ini di mana? Berarti dari pemilihan bahan bakunya yang bersih dulu, yang baik. Dan aku tahu bahwa program MBG ini melibatkan bahwa dari pasar-pasar lokal ya, setahu aku itu bagus sekali. Dan juga dari proses datang barang itu, proses penyimpanannya, pengolahannya, sampai penyajiannya. Ini dalam tiap-tiap posnya ini harus kita supervisi dengan sangat baik sekali. Seperti itu. Jadi semua tahap ini harus memiliki standar yang jelas. Seperti itu. Terus untuk teknik-teknik memasaknya, menyimpannya, bagaimana membungkusnya, begitu juga ya, Chef ya? Oke, jadi sebenarnya mau yang mana duluan, mau dipersiapkan itu tidak masalah. Oh, nggak masalah. Asal di garis bawahi tidak boleh ada namanya kontaminasi silang. Apa itu kontaminasi silang? Jadi misalnya dalam talenan dan pisau yang sama, aku mau motong ayam, itu tidak boleh langsung memotong sayuran. Ada nanti yang namanya bakterinya itu pindah ke sayuran.
Ya. Dimana kita tahu bahwa di ayam ini penuh dengan banyak bakteri kalau dimasak tidak matang, Mbak. Ada E. coli di situ, ada E. coli ini dan salmonella adalah penyebab apa? Penyebab itu muntaber. Seperti itu. Nah, Jadi kalau penting sekali tadi aku jelaskan bahwa kita harus mencuci tangan, membersihkan area persiapan makanan seperti itu. Nah, kalau terjadi keracunan, ini kan yang tidak diinginkan, tapi biasanya evaluasi kalau dari posnya chef itu apa sih yang bisa dilakukan, Chef Anthony? Oke, jadi biasanya aku akan ambil contoh kalau misalnya aku akan ambil contohnya saat misalnya di industri kapal pesiar, Mbak Friska. Ya. Ketika misalnya ada terjadi foodborne illness atau penyakit yang disebabkan oleh makanan, ini kapal pesiar tidak boleh berlayar. Oh. Jadi emang harus stop. Jadi ini sangat serius sekali bahwa emang foodborne illness atau penyakit yang dikarenakan makanan ini sangat serius sebenarnya. Seperti itu. Dan bila mana terjadi seperti itu emang harus di stop dulu. Kita supervisi dulu. Kita cari masalahnya di mana seperti itu. Bila masalah sudah ditemukan, kita harus melakukan training lagi. Nah, habis training sudah dijalankan, sudah normal kembali operasionalnya, nanti ada supervisi yang harus datang ke situ, mengecek apakah sudah sesuai dengan operasional SOP-nya atau belum, seperti itu. Ya, jadi nggak bisa dianggap remeh memang ya kalau terjadi ada penyakit yang disebabkan karena makanan. Kalau di SPPG Pak Mas Anwar, itu apakah chefnya atau juru masaknya punya sertifikasi? Baik, untuk di SPPG saya kebetulan, untuk chefnya sendiri itu udah punya sertifikasi. Beliaunya udah punya pengalaman terkait di bidang masak tersebut. Nah, kembali lagi ke tadi, kita antisipasi supayanya makanan ini tetap higienis. Kita bikin porsi masing-masing. Katakanlah yang megang sayur sendiri, yang megang daging sendiri. Seperti itu. Ya, untuk menjaga kualitas berikutnya seperti apa, Mas Anwar, terakhir? Nah, untuk menjaga kualitas dari makanan dan menu kita yang pertama tetap memperhatikan di bahan bakunya, Mbak. Kualitasnya harus oke. Kalau dari bahan baku aja itu nggak oke, nggak bagus, otomatis menu-menu kita juga nggak bakal bagus. Saya yakin itu. Tapi kalau kita memperhatikan ketika di persiapan itu, kita ngecek dulu nih, oh ternyata bahan bakunya udah fresh, terus dagingnya masih fresh, sayurnya masih fresh, saya yakin sampai distribusi nanti juga makanan itu akan bagus. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Chef Anthony, buat Mas Anwar, karena perspektif kita malam ini jadi sangat kaya. Apalagi untuk menyiapkan porsi besar, kita harapkan program makan bergizi gratis ini juga bisa berjalan lancar, tidak ada lagi kasus keracunan, dan SPPG Ngawen 1 ini bisa jadi contoh baik untuk SPPG lainnya. Terima kasih sekali lagi Mas Hoirul Anwar, Kepala SPPG Ngawen 1 di Blora, Jawa Tengah. Terima kasih Chef Anthony Christopher, juru masak. Chef, terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya, tetap di Sapa Indonesia Malam. Kami kembali usai jeda. Bertemu kembali saudara, seorang oknum TNI di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap setelah masuk ke Bank BUMN dengan menenteng senjata laras panjang dan melepaskan tembakan. Mengakunya tadi divisi, Pak. Nanti ambil di kodim saja. Dia sempat nembak. Dekat saya. Ente nembaknya. Iya. Oh, berdiri, Terso. Anggota TKKU. Ini. Amankan ini, Pak. Pak, dari kodim. Anda baru saja melihat detik-detik penangkapan anggota TNI berinisial S dengan pangkat prajurit kepala di Goa, Sulawesi Selatan. Situasi sempat memanas saat anggota TNI lain menangkap S karena laporan pihak bank. Karena tidak terima, S melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan yang mengenai tembok pos pengamanan. Ente nembaknya. Iya. Oh, berdiri, Terso. Anggota TKKU. Ini. Dan inilah barang bukti berupa peluru yang menembus tembok pos keamanan atau pos security yang ditembakkan oknum TNI berinisial S di sebuah bank BUMN di Goa, Sulawesi Selatan. Barang bukti lain yakni senjata laras panjang yang dibawa S dan peluru lainnya turut disita setelah penangkapan S.
Saat didatangi petugas, oknum TNI yang membawa senjata laras panjang sempat kaget hingga memicu ketegangan. Oknum TNI sempat mengarahkan senjata namun dapat ditangkis sehingga letupan senjata tidak menyebabkan korban dan mengenai bagian dinding bank. Pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan seperti itu. Jadi ini langsung kami berkoordinasi, langsung kami informasikan sehingga yang bersangkutan sudah diamankan oleh satuannya. Jadi tadi waktu dari bank kami ambil, kami amankan anggotanya tersebut, kita bawa ke kantor Kodim. Setelah itu kami komunikasikan dengan anggota rekan kami sehingga mereka datang ke sini untuk menjemput. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah tudingan PDI Perjuangan yang menyebut dirinya menyelamatkan diri dari kasus ijazah terkait dukungannya pada pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Sebelumnya saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parira menuding ada maksud tersembunyi dalam dukungan terhadap Prabowo Gibran tersebut. Apalagi saat ini baik Jokowi maupun Gibran tengah digugat ijazahnya. Namun hal ini dibantah Jokowi. Dia menyebut arahan itu muncul saat dirinya ditanya relawan dan tidak ada hubungannya antara kasus ijazah dengan dukungan terhadap Prabowo. Sampaikan itu sejak awal dalam pertemuan relawan, ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk 2 periode. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa, namanya demokrasi. Artinya itu bukan menyelamatkan diri dari kasus ijazah ya Pak ya? Gimana? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Masa ijazah sama 2 periode hubungannya apa? Berita lainnya, Saudara, Komisi 6 DPR RI dan pemerintah sepakat atas revisi keempat terhadap Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Alhasil, Kementerian BUMN akan berubah peran menjadi Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN. Dalam rapat kerja Jumat pagi, 8 fraksi di DPR RI setuju atas perubahan 84 pasal yang meliputi 11 pokok revisi. Begitu pula pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, serta Menteri Pan-RB. Usai diputus di Komisi 6, keputusan atas revisi Undang-Undang BUMN akan dibawa ke rapat paripurna DPR agar bisa disahkan menjadi undang-undang. Setelah kita mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, dapat kita simpulkan bahwa ke-8 fraksi di Komisi 6 DPR RI telah dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa. Terima kasih Anda sudah bersama Sapa Indonesia Malam. Selamat menyambut akhir pekan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.